Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Wild Card. Film ini menceritakan tentang seorang petarung tangguh yang bekerja sebagai bodyguard di Las Vegas. Tetapi dia juga memiliki masalah sebagai pecandu judi. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang minum dan sendirian di sebuah bar. Wanita itu bernama Doris. Di situ juga ada seorang pria yang bernama Nick Escalante atau Nick Wilde. Nick bekerja sebagai bodyguard panggilan. Setelah itu, Doris didatangi pacarnya yang bernama Osgood. Osgood mengatakan kepada Doris dia dapat promosi di pekerjaannya yang mengharuskan dia pindah ke kota lain. Osgood mengajak Doris untuk menikah dan hidup bersama. Namun Doris menolaknya dan tidak ingin berumah tangga dengannya. Tiba-tiba Nick menghampiri mereka dan menggoda Doris. Hingga Nick menjambak rambut Osgood yang ternyata itu rambut palsu. Doris ketakutan dan mengajak Osgood keluar dari bar tersebut. Ketika mereka di parkiran, Nick menghampirinya lagi. Osgood kali ini sangat marah dan kemudian Osgood menghajar Nick hingga tersungkur. Doris yang melihat itu sangat kagum terhadap Osgood. Walaupun Osgood berambut tipis dan biasa saja, ternyata dia adalah seorang pria yang sangat tangguh. Dan pada akhirnya, Doris setuju untuk menikah dan ikut bersamanya ke kota lain. Di lain sisi, ada seorang wanita yang dibuang di depan rumah sakit dengan keadaan sekarat. Kemudian wanita itu ditemukan perawat di sana. Saat menjalani pemeriksaan dengan kondisi kritis, wanita itu menyebut berulang kali nama Nick. Keesokan harinya, Nick datang ke kantornya. Kemudian datang seorang klien yang bernama Cyrus Kinnick. Di situ Cyrus mengaku sebagai pejudi kaya raya dan hendak menyewa Nick sebagai bodyguardnya. Awalnya Nick sedikit ragu kepada Cyrus, namun karena Cyrus yang terus memaksa, akhirnya Nick menyetujuinya. Setelah itu Nick mampir ke restoran kecil langganannya. Dia bertemu dengan Osgood yang menghajarnya semalam. Faktanya ternyata Osgood adalah teman Nick yang meminta Nick berpura-pura agar Osgood mendapatkan perhatian dari Doris. Osgood juga memberi uang $10.000 kepada Nick. Namun Nick hanya mengambil separuhnya saja karena mereka adalah teman baik. Ketika Nick masuk ke dalam, pelayan restoran menyapa dan menyambut Nick. Mereka terlihat sudah sangat akrab. Nick bercerita ke pelayan tersebut bahwa dia bermimpi untuk hidup di sebuah pulau di Korsika yang berada di Perancis. Nick ingin hidup tenang di sana karena dia sudah bosan dengan keadaan kota Las Vegas. Dan untuk hidup tenang di sana, dia membutuhkan uang $500.000 untuk bekal hidupnya selama 5 tahun. Sedangkan uang yang dimilikinya sekarang jauh dari angka tersebut. Tidak lama setelah itu, Nick mendapatkan pesan dari temannya yang bernama Holly. Nick diminta datang ke rumahnya. Ternyata Holly adalah wanita yang kemarin sekarat di rumah sakit. Holly menceritakan semuanya kepada Nick tentang malam itu. Holly seperti biasa melayani kliennya di hotel. Ketika Holly pulang, dia bertemu 3 orang laki-laki di dalam lift. 1 orang bertubuh pendek dan berlagak bos, dan 2 orang lainnya bertubuh besar yang sepertinya orang itu adalah bodyguardnya. Holly diajak mereka masuk ke kamar pria tersebut. Setelah itu, Holly dipaksa untuk melakukan nafsu bejatnya oleh pria tersebut. Kemudian Holly dihajar 2 bodyguardnya agar tidak melaporkan ke siapapun. Setelah itu, mereka membuang Holly di depan rumah sakit. Holly meminta Nick mencari tahu siapa ketiga orang tersebut dan ingin menuntutnya di jalur hukum. Nick yang tahu hotel yang dimaksud Holly adalah tempat sarangnya mafia. Nick langsung menolaknya karena dia tidak mau lagi berurusan dengan para mafia. Nick ingin fokus mengejar hidup damai di Pulau Korsika.
Namun pada akhirnya Nick yang tidak tega melihat temannya yang telah diperkosa, akhirnya dia menyetujuinya. Setelah itu, Nick pergi ke hotel tersebut melewati jalan belakang. Dia menemui teman lamanya yang bernama Milsen dan kebetulan kerja di sana. Nick meminta bantuan kepada Millie untuk mencari tahu siapa yang menganiaya Holly di hotel tempat dia bekerja. Lalu Millie menyuruh Nick untuk menemuinya di tempat makan biasanya. Sore harinya mereka bertemu dan Millie mengatakan bos yang menganiaya Holly bernama Danny DeMarco dan 2 orang lainnya adalah bodyguardnya. Danny sendiri adalah seorang anak dari mafia Italia yang cukup berpengaruh di sana. Dan Millie menyuruh Nick untuk tidak berurusan dengan mereka. Malam harinya, terlihat Nick sedang bekerja dengan kliennya yaitu Cyrus. Nick membawa Cyrus keliling Las Vegas. Nick terlihat kebingungan antara fokus ke mimpinya atau meninggalkan hidupnya dan kembali berurusan dengan para mafia. Karena Nick sadar Holly tidak akan menuntut mereka, dia akan membalaskan dendamnya sendiri. Akhirnya Nick memutuskan untuk pergi meninggalkan Cyrus sendiri di bar. Kemudian Nick pergi ke rumah Holly. Di sana Nick mengatakan kepada Holly bahwa orang yang menganiayanya bernama Danny DeMarco. Holly langsung meminta bantuan pada Nick untuk membalaskan dendamnya kepada Danny. Nick pun kembali menolaknya. Namun Holly mengungkit masa lalu Nick bahwa dulu Holly telah menolong Nick karena Nick sedang dalam keadaan terpuruk. Akhirnya Nick menyetujuinya karena merasa punya hutang budi kepada Holly. Setelah itu Nick langsung pergi ke tempat kediaman Danny. Sesampainya di sana, Nick mengatakan ke anak buah Danny bahwa dia memiliki urusan dengan Danny perihal seorang wanita atas suruhan Baby. Baby adalah seorang bos mafia yang paling disegani di Las Vegas. Mendengar nama Baby, Nick pun langsung dipersilahkan masuk untuk menemui Danny. Setelah bertemu dengan Danny, Nick menceritakan keinginannya. Danny menyangka Nick adalah seorang suruhan Holly yang akan memerasnya. Lalu Danny menodongkan pistol ke arah Nick. Nick yang tidak ingin ada keributan, dia hendak pergi dari sana. Namun Danny bilang dia akan memberi pelajaran kepada Nick yang sudah berani mengusiknya. Kemudian Nick mengikat mereka bertiga. Lalu setelah itu, dia mengundang Holly datang ke sana. Tanpa basa-basi, Holly mengeluarkan gunting besar dari dalam tasnya. Danny yang takut, kemudian dia menawarkan uang yang berada di lacinya agar Holly memaafkannya. Holly pun mengambil uang itu dan memberikannya ke Nick. Namun Holly tetap akan membalaskan dendamnya. Dia memotong sedikit kemaluan Danny sampai membuatnya merintih kesakitan. 2 bodyguardnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, mereka pergi meninggalkannya. Sesampainya di luar, mereka membagi uangnya. Holly memutuskan pergi dari Las Vegas pada malam itu juga, karena dia sadar bahwa Danny tidak akan membiarkannya hidup jika dia masih berada di kota tersebut. Nick juga berpikiran sama. Namun sebelum itu, Nick mampir terlebih dahulu ke sebuah kasino, berharap bisa menggandakan uangnya. Setelah sampai di kasino, keberuntungan sedang berada di pihak Nick. Dia terus memenangkan permainan kartu di kasino tersebut. Cyrus juga ada di sana. Dia melihat Nick terus-menerus menang sampai Bandar merasa kebingungan. What the fuck is this? Pada malam itu, Nick berhasil menggandakan uang dari $25.000 sampai $560.000, yang artinya uang itu cukup untuk memenuhi mimpinya. Sebelum menukarkan koinnya, Nick berbincang dengan Cyrus dan menceritakan tentang mimpinya yang akan hidup tenang di Pulau Korsika. Kemudian Nick berjalan ke loket penukaran untuk menukarkan koinnya.
Namun tiba-tiba dia membatalkan dan hendak mempertaruhkan semua koinnya agar dapat menggandakannya kembali. Nick mengatakan kepada Cyrus jika dia menggunakan uangnya sekarang untuk impiannya, lalu setelah 5 tahun dia harus kembali lagi ke tempat ini. Maka dari itu Nick akan mencoba menggandakan uangnya kembali agar bisa hidup tenang lebih lama di sana. Pada akhirnya, Nick mempertaruhkan semua uangnya dalam satu kali permainan. Namun pada permainannya itu, Nick mengalami kekalahan mutlak. Lalu Nick pergi ke toilet. Di situ Nick menyesali perbuatannya itu. Kemudian dia minum dan mabuk hingga dia pingsan. Ketika Nick sadar, dia sudah berada di ruangan VIP kasino itu. Cyrus bercerita tentang tujuannya datang ke kota ini, yang ternyata Cyrus bukanlah seorang penjudi, melainkan seorang developer kaya di umurnya yang masih 19 tahun. Cyrus datang ke kota tersebut untuk belajar arti keberanian karena Cyrus merasa dirinya seorang penakut. Dia mendatangi Nick untuk belajar menjadi seorang pemberani. Cyrus mengajak Nick berpetualang ke berbagai kota dan negara dengan biaya ditanggung oleh Cyrus. Namun Nick menolaknya. Dia pun keluar dan duduk di kursi bar. Setelah itu datang orang suruhan Danny untuk menghajar Nick. Dan tidak lama setelah itu kemudian datang polisi untuk melerainya. Keesokan harinya, Nick diajak Baby ke suatu tempat. Baby mengatakan bahwa ada masalah yang harus diselesaikan karena ada anak dari mafia Italia yang mengaku dirampok oleh Nick. Nick pun dibawa ke suatu ruangan untuk disidang dan di sana sudah ada Danny. Jika Nick terbukti bersalah, maka Baby akan menghabisi Nick pada saat itu juga. Danny terus memojokkan Nick dengan mengatakan dia telah dirampok oleh Nick serta 2 bodyguardnya ditembak mati. Namun Danny terus menyembunyikan atas perihal penganiayaannya terhadap Holly. Di situ Nick memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa dia harus membunuh menggunakan senjata? Baby tahu jika Nick dapat dengan mudah membunuh seseorang tanpa pernah menggunakan senjata api. Bahkan dia bisa membunuh seseorang dengan asbak dari jarak 5 meter. Yang kedua, menyuruh Danny untuk membuka celananya dan menunjukkan kemaluannya yang terluka karena ulahnya sendiri. Akhirnya Baby menyimpulkan bahwa orang yang telah merampok Danny bukanlah Nick. Danny yang merasa tidak terbantu dengan Baby, dia langsung pergi dan tetap mengancam Nick. Baby akhirnya mendapatkan penjelasan dari Nick bahwa kedua bodyguardnya telah ditembak mati oleh Danny sendiri karena telah dipermalukan oleh seorang wanita di hadapan bodyguardnya sendiri. Kemudian Baby pun membiarkan Nick pergi. Keesokan harinya, Nick kembali ke restoran kecil langganannya untuk sarapan. Cyrus pun ada di sana karena dia tahu Nick pasti sarapan di sana. Di situ Cyrus berpamitan kepada Nick karena dia akan meninggalkan kota ini. Cyrus berterima kasih kepada Nick karena telah mendapatkan pelajaran darinya bahwa semua orang memiliki rasa takutnya masing-masing. Dan sekarang yang harus dilakukan adalah percaya pada diri sendiri serta mengakui jati dirinya sendiri. Maka semua yang ditakutkan mungkin tidak akan terlalu buruk. Cyrus memberi hadiah kepada Nick sebuah tiket pesawat ke Korsika serta cek yang berjumlah $500.000. Namun Nick tidak terlalu senang karena Danny sebentar lagi akan membunuhnya. Tidak lama setelah itu, Danny pun datang dengan anak buahnya. Kemudian Cyrus naik ke atas meja dan berpura-pura menjadi orang gila untuk mengalihkan perhatian. Lalu Nick bersembunyi di atap sambil membawa sendok dan pisau roti. Di situ Nick mendengar Danny memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Cyrus dan membakar restoran tersebut, sehingga Nick memutuskan untuk melawan Danny dan anak buahnya.
Nick pun akhirnya berhasil membunuh mereka semua. Setelah itu Nick hendak pergi. Kemudian dia dihampiri oleh Cyrus, dan Cyrus terus memaksa Nick untuk menerima hadiahnya. Nick yang terus dipaksa oleh Cyrus, pada akhirnya dia menerima hadiah itu. Nick pun langsung pulang dan berkemas. Kemudian dia meninggalkan Las Vegas dan pergi ke Korsika. Dan kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Wild Card. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.